Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama gua, Kopi Anan. Dan kali ini, teman-teman, gua mau memperkenalkan kepada kalian yang namanya AppWrite. Seperti yang kalian lihat, AppWrite di sini adalah source open source backend server for web, mobile, and Flutter developer. Jadi khusus juga untuk developer Flutter. Nah, terus ini apa sih? Kalau kalian baca di sini adalah a self-host solution that provide developer with a set of easy to use and integrate REST API. Integrate artinya API-nya udah masuk ke dalam SDK-nya atau Software Development Kit-nya. Di mana dibilang ini mungkin kayak Firebase, teman-teman. Hanya saja kalian host di hosting kalian sendiri dan kalian nggak perlu orang back-end dalam tanda kutip, di mana back-end-nya itu menggunakan kalian sendiri. Artinya tidak ada yang harus bikin REST API-nya lagi. Oke, dan ini ada cara installnya dan segala macam. Oke, hal pertama yang aku mau tunjukin ke kalian adalah how to install dulu ya. Jadi kalian tinggal masuk ke documentation-nya aja, masuk ke installation-nya, dan di sini kalian disarankan untuk menginstal Docker. Jadi Docker itu apa? Docker itu semacam apa ya? Gue bingung juga nih jelasinnya, tapi dia kayak tools juga untuk ngebikin si servernya berjalan gitu lah ya. Nah, jadi kalau kalian install Docker, di sini aku udah download teman-teman. Kalau kalian belum punya, kalian tinggal ke Docker sini aja ke websitenya, kalian download for Windows, and then nanti kalian akan mendapat seperti ini ya, Docker Desktop Installer kalau kalian pakai Windows. Dan kerennya dia juga bisa di Mac ya, guys. Oke, itu dia. Kita install dulu. Mana dia? Kenapa nggak muncul? Nah, ini. Nah, jadi dia ada beberapa requirement yang sebenarnya Docker ini berjalan di Unix atau Linux. Jadi ada beberapa software tambahan yang harus kalian siapkan kayak gitu. Nah, jadi di sini udah beres, succeeded, close. Nah, biasanya kalian akan disuruh restart aja karena aku udah pernah install sebelumnya, jadi dia nggak suruh restart. Oke, langkah kedua adalah kita buka Docker-nya, teman-teman. Kita buka Docker desktopnya. Nah, ini kalian accept aja, accept, kemudian nanti harusnya dia akan getting start. Dan normalnya adalah kalian akan dapat error, guys. Ya, normalnya kalian akan dapat error, di mana nanti ada muncul prompt atau pop-up bahwa ada WLS bla 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 gitu ya. Kebetulan kayaknya aku nggak akan kena error karena udah install. Nah, nanti errornya begini. Nanti ada link di sini, kalian klik aja. Nanti kalau kalian klik, dia akan mengarah ke halaman instalasi atau download, dan kalian download aja yang ini. Jadi dia kayak mendownload kernel Linux untuk Windows supaya dia bisa berjalan. Setelah itu kalian tinggal reset lagi aja, udah berjalan. Oke? Kalau kalian nemu error, kalian langsung search aja kata kuncinya, nanti banyak caranya. Atau kalian bisa langsung aja download WSL update. Itu langkah kedua, teman-teman. Setelah kalian install Docker, udah seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kalian skip tutorial aja, dan kalian run ini kalau kalian mau coba getting start-nya, tapi aku nggak mau. Nah, sekarang kalian cek dulu di CMD kalau Docker kalian udah berjalan dengan cara ngetik Docker. Harusnya kalau lama gini udah work, berarti udah ketanam. Seperti itu, dan next kalian tinggal masuk ke AppWrite-nya, installation, dan kalian download melalui nih Windows. Kalian pakai CMD, kalau mau pakai PowerShell sama aja. Kita pakai CMD aja yang lazim digunakan. Kalian copy, kalian buka CMD, paste aja, dan enter. Nah, nanti teman-teman, dia akan mendeteksi ada nggak di lokal, kalau nggak ada dia download, dan segala macam. Nah, selanjutnya dia akan nih mendownload ini. Lumayan gede, teman-teman. Mungkin sampai 400 MB. So, make sure kalian siapin aja. Oke, teman-teman. Kalau sudah beres seperti ini, jangan langsung ditutup karena dia minta kita untuk masukin HTTP port dan lain-lain. Defaultnya 80. Jadi, kalau kalian mau pakai default, kalian enter aja. Sebentar ya, seperti ini, enter, HTTPS portnya 443, secret key-nya kalian enter aja, ini enter aja, pokoknya kita pakai yang default semuanya.
Dan kalau sudah enter seperti ini, nah ini dia lagi running Docker Compose bla 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 bla. Nah, itu dibiarin aja. Sambil kalian cek Docker kalian, harusnya sudah ada kontainer di sini running dan images di sini udah ada, teman-teman ya. Terus kalau kalian cek di volume di sini, nah ini udah ada keinstall beberapa yang dia butuhkan ya, kayak volume yang dia butuhkan. Tapi di sini teman-teman masih belum running semua. Kalau kalian cek dokumentasinya di sini, habis kalian nih once the Docker installation complete, ini nih, please note that kalau kita di non-Linux native host, kita kan di non-Linux ya, tidak memakai Linux. Jadi, the server might take a few minutes. Jadi ingat teman-teman, kalau kalian buka localhost seperti ini, dia nggak langsung muncul ya guys ya. Dia langsung kayak gini. Nanti kalau udah ready, aku akan kasih lihat ke kalian semua. Oke teman-teman, jadi kalau sudah beres semua tulisannya in use di dalam images dan di dalam volume juga rata-rata udah in use semuanya. Yang artinya semua udah keinstall dengan rapih. Nah, tinggal kalian buka localhost plus port yang kalian ketik tadi. Localhost kayak gini. /280 ya tadi. Begini. Enter dan langsung masuk ke halamannya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalian harus bikin sign up atau bikin user. Nah, kita akan coba bikin user dan ini usernya lokal ya, teman-teman. Kita coba anan@gmail.com, passwordnya 123456. Kita centang aja, kita sign up. Tapi akan menjadi online kalau kalian host nanti ya. Online tapi kalian doang yang tahu gitu. Oke, jadi di sini aku mau kasih lihat sedikit kalau kita bisa bikin project, teman-teman. Jadi kalian bisa create a project, katakan aja ini project, my first project. Kita create, and habis itu ini muncul ada berapa request, bla 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 bla. Aku nggak tahu apakah ini akan berbayar atau seperti apa, tapi ya udahlah ya. Terus kalian bisa explore ke database kalian. Nah, kalau kalian familiar dengan Firebase, mungkin kalian juga familiar dengan kata collection. Kita katakan aja kita mau bikin folder namanya user, create, terus habis itu kalian bisa ngerubah rules untuk collection ini. Kalian bisa tambahkan juga label, key-nya apa, jenisnya apa. Misal, aku mau kasih dia adalah sebuah nih, aku kasih sebuah teks, labelnya ini untuk internal kalian aja. Misalnya ini adalah data pribadi, misalnya. Key-nya adalah username, misalnya begitu, teman-teman ya, kita create. Nah, jadi ini adalah sebuah collection. Udah, kalian tinggal update. Nah, setelah kalian update, kalian bisa masuk ke dalam database lagi. Nih, collection, di dalamnya kalian baru ada dokumen. Dokumen ini semacam filenya. Kalian bisa add dokumen, kemudian data pribadi, di sini kalian masukin data apapun. Karena tadi kita mintanya teks ya, kalian masukin teks gitu ya. Memang agak ribet, kalian butuh penyesuaian lagi. Tapi di data user ini, kalian bisa ke setting lagi untuk ngerubah jenisnya apa. Contoh, kita mau rubah nih, ini baru muncul nih. Kalian bisa rubah teks tapi array misalnya. Ya, kalian tinggal update. Terus kalian ke dokumen. Nah, kalian tinggal add dokumen, kalian add datanya jadi array of text. Misalnya aja di sini kan username ya, Anan, tambah lagi di sini Alfred, tambah lagi di sini Carlos dan lain-lain lah ya. Terus kita create. Setelah kita create, teman-teman, nah kayak gitu, kita tinggal bisa akses datanya ini. Kalau kalian pakai install di Flutter, kalian bisa akses langsung. Tapi kalau kalian sekedar mau lihat memakai Postman, itu juga bisa. Jadi kalian bisa punya API key di sini, set. Nih, kalian bisa tambah dulu API key-nya. Aku select all aja permission-nya. My API key gitu ya. Terus kalian create, nanti kalian akan dikasih API key di sini. Kalian bisa show, ini ada datanya. Nah, untuk mencoba, teman-teman, kalian tinggal ke, ya pokoknya kalian kayak write ke docs gitu ya. Di database, nah di sini kalian sebagai klien, kalian itu bisa ini, create dokumen,
Nah, kita mau coba yang get dulu ya. Kita mau ngelist ada dokumen apa aja di dalamnya. Dengan cara memanggil ini. Kita ambil linknya, ya kan? Kita masukin di dalam Postman. Nah, kita tinggal bikin request baru kan, teman-teman. Kita copy endpoint-nya ke sini, terus kita kasih get, terus URL-nya kan ada nih. Localhost kayak gini, kalian kasih aja portnya juga biar lebih lengkap, 80. Kalian coba panggil dulu. Kalau keluarnya begini, berarti kalian berhasil manggilnya. Tinggal ada yang kurang. Missing or unknown project ID di dalam. Kalian ke SDK, terus kalian scroll ke bawah, di mana di sini ada cara ini, integrate without an SDK. Jadi kalau kita nggak pakai integrate, kita tetap bisa pakai HTTP API. Kalian tinggal klik aja, nanti kalian akan diarahkan ke dev ininya, datanya lah ya. Nah, terus di sini kalian lihat deh, kalian ternyata butuh header. Kalian memasukkan data header ke dalam sini nih. Nah, ya, si URL, di sini ada header key-nya. Yang pertama, app write project, kita copy, kita masukkan ke dalam Postman di dalam header di sini. Header, kalian paste. Terus yang kedua, ada juga header di mana isinya adalah, nah ini, X-Write API Key atau key, karena tadi kita udah bikin key-nya, jadi kita taruh di bawah. Pertanyaannya, key-nya dapat dari mana? Of course, dari app write kalian sendiri. Kalian tinggal masuk ke app write, ke API key, kalian show secret, kalian copy. Terus kalian paste di sini, yang key. Project-nya dapat dari mana? Of course, kalian ke home dulu. Ya, ke home dulu, terus kalian ke setting, terus nanti kalian ada project ID di sebelah kanan di sini ya, teman-teman ya. Kita send lagi, dan ternyata collection not found karena ini get, dia membutuhkan collection ID. Jadi, kita harus buka di database lagi, terus kalian buka collection-nya, terus kalian cek collection ID kalian itu di mana. Ada di setting nih, berapa, apa collection ID-nya. Ada di kanan ya. Kalian copy, kalian paste di sini. Kita tinggal send dan tara, dapat deh data dari dokumennya. Dan di sini sebenarnya ada view as JSON. Nah, ini datanya bisa kalian lihat JSON-nya. Itu aja teman-teman dari aku, sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.